Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak ibu? Mudah-mudahan semuanya masih dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tapi sebelum kita belajar, untuk memperoleh berkah dari kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, anak-anak ibu, kali ini kita akan belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana, menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian dan bertanggung jawab, serta meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, anak-anak ibu, mari kita simak dulu peta konsep terkait materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi, pada materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, ada 3 hal yang akan menjadi pembahasan kita. Yang pertama adalah sebab Nabi Muhammad SAW hijrah. Yang kedua terkait perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin menunjukkan sebuah gambar. Nah, silahkan kalian amati. Menurut kalian, gambar ini apa ya? Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ya, benar sekali. Jadi gambar ini adalah memperlihatkan orang yang sedang bepergian. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi. Tahukah kalian apakah hijrah itu? Ayo, siapa yang tahu? Nah, secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Makkah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Madinah adalah nama sebuah kota yang sebelumnya itu bernama Yastrib. Yastrib ini terletak di sebelah utara kota Mekah dengan jarak kurang lebih 450,4 km. Wah, jadi cukup jauh ya anak-anak dari kota Makkah ke Madinah. Nah, sekarang kita akan mempelajari sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah. Apa sih yang menyebabkan
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhirnya memutuskan hijrah atau berpindah tadi. Tapi sebelum ibu ingin menjelaskan apa yang menyebabkan atau sebab-sebabnya apa sih yang menyebabkan Nabi Muhammad itu hijrah, ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak ibu melalui gambar ini. Nah, silahkan anak-anak ibu amati gambar ini. Di sini apa yang kalian lihat? Nah, ya, dari ilustrasinya, Aisyah dan keluarganya akan pindah ke kota Medan karena ayahnya sudah tidak bertugas lagi di Tapanuli Selatan. Wah, jadi di gambar ini terlihat bahwa Aisyah sepertinya ingin berpisah dengan teman-temannya. Apa yang dikatakan oleh teman-teman Aisyah? Nanti kita sering-sering video callan ya. Wah, siapa anak-anak ibu yang sudah bisa nih video callan? Wah, ibu yakin pasti anak-anak ibu sudah bisa semua ya. Lalu jawab Aisyah, iya dong, aku bakal kangen sama kalian, katanya. Nah, kenapa Aisyah pindah beserta keluarganya dari Tapanuli Selatan ke Medan? Karena ternyata ayahnya Aisyah ini adalah seorang ASN, ya. Jadi ayahnya ini dimutasi atau dipindahkan, sehingga menyebabkan Aisyah beserta keluarganya harus meninggalkan Tapanuli Selatan. Jadi pindah ke Medan gitu. Nah, dalam konteks ini Aisyah beserta keluarganya dapat dikatakan melakukan hijrah karena mereka berpindah. Lalu bagaimana dengan kisah Nabi Muhammad SAW yang melakukan hijrah dari kota Makkah ke Madinah? Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad akhirnya memutuskan untuk hijrah? Nah, berikut ini adalah beberapa peristiwa yang jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah. Yang pertama itu adalah turunnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah menurunkan perintah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk melakukan hijrah. Yang kedua adalah mendapat banyak ancaman dari kafir Quraisy. Akibatnya, karena Nabi Muhammad mendapat banyak ancaman, jadi hanya sedikit yang mengikuti risalah kenabiannya, yaitu hanya keluarga dekat Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabat, dan kalangan lemah seperti hamba sahaya. Lalu yang ketiga adalah wafatnya istri dan paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Khadijah dan siapa yo nama pamannya Nabi yang wafat? Ah ya, Abu Thalib ya. Jadi perjuangan dakwah Islam itu semakin lemah karena tidak adanya dukungan dari istri dan paman beliau. Kemudian yang keempat adalah adanya peristiwa Baiat Aqobah dan permintaan penduduk Madinah. Jadi penduduk Madinah ini menginginkan agar Nabi Muhammad SAW itu tinggal bersama mereka. Mereka juga bersedia membantu Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan dakwah Islam. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Tahukah kalian peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Nah, tadi sekilas Ibu sudah sampaikan ya. Lalu bagaimana strategi Nabi Muhammad SAW agar selamat sampai ke Madinah? Kemudian yang ketiga, siapa saja orang-orang yang menemani Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan ke Madinah? Kemudian apa saja peristiwa yang terjadi selama dalam perjalanan? Dan yang kelima, bagaimana sambutan penduduk Madinah terhadap kedatangan Nabi Muhammad SAW? Nah, ini Ibu tampilkan kira-kira infografisnya ya, atau gambaran perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju ke Madinah. Jadi pada tanggal 28 Safar Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah,
Kemudian pada tanggal 1 Rabiul Awal Nabi Muhammad SAW pergi meninggalkan Mekah. Jadi ini infografisnya secara keseluruhan ya. Kemudian dalam perjalanan menuju Madinah, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersembunyi di Gua Sur. Kemudian pada tanggal 8 Rabiul Awal Nabi Muhammad SAW tiba di Kuba, dan pada akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad SAW tiba di Yastrib atau Madinah. Beliau disambut dengan penuh sukacita oleh penduduk Madinah. Ini adalah ringkasan perjalanannya, tapi kita belum tahu apa saja yang dialami oleh Nabi Muhammad secara detail selama perjalanan beliau hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Nah, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah itu dimulai dari ini adalah kita ilustrasikan sebagai rumah beliau ya. Jadi dimulai dari sini ya. Jadi sebenarnya sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah, itu beberapa sahabat sudah terlebih dahulu melakukan hijrah gitu. Nah, kaum musyrik Quraisy ini sangat terpukul gitu dengan keberhasilan sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW yang sudah berhasil hijrah ke Madinah. Dan mereka membangun satu komunitas Muslim dan hidup lebih tenang di kota tersebut ya. Jadi karena itu sebelum semakin membesarnya menurut mereka agama baru, Islam itu menurut mereka kan agama baru gitu. Jadi sebelum semakin membesar agama baru itu, mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Mereka memilih dari setiap kelompok kaum musyrik pemuda-pemuda yang tangguh, kemudian tujuannya untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW secara bersama-sama gitu. Tujuannya agar agar tugas tersebut tidak hanya ditanggung oleh satu atau dua suku gitu. Dan dengan demikian keluarga besar Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu melawan gitu. Jadi mereka melakukan permufakatan jahat gitu untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Namun, walaupun kaum Quraisy ini berusaha untuk menyusun rencana yang sangat matang, mengumpulkan orang-orang yang jago dan tangguh dari kaum mereka, karena beliau ini adalah hamba yang mulia, hamba kesayangan Allah, maka Allah menyampaikan itu kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad tahu rencana dari kaum musyrik Quraisy ini. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjang beliau. Ini ada gambarnya ya. Jadi yang tidur di ranjang ini adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi Muhammad SAW. Jadi Ali bin Abi Thalib itu tidur di pembaringan Nabi Muhammad sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa dipakai oleh Nabi Muhammad. Jadi si Ali ini berselimut, memakai selimut Nabi Muhammad gitu yang biasa dipakai oleh Nabi Muhammad gitu. Nah, pemuda-pemuda atau jagoan-jagoan dari kaum Quraisy tadi itu memata-matai tempat pembaringan atau tempat tidur dari Nabi Muhammad ini, dan mereka sangat yakin bahwa yang tidur itu adalah Nabi Muhammad. Jadi mereka tidak tahu kalau itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya tanpa mereka sadari Nabi Muhammad SAW itu sudah keluar rumah. Meletakkan segenggam tanah di kepala masing-masing para pemuda tersebut sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun." Yang artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Dan keesokan harinya mereka sangat terkejut karena baru mengetahui
bahwa yang mereka kira itu adalah Nabi Muhammad SAW ternyata adalah Ali bin Abi Thalib, yang ketika ditanya bersikeras berkata bahwa saya tidak tahu. Nah, Nabi Muhammad SAW kemudian mengunjungi rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi, ketika masuk ke dalam rumahnya Abu Bakar, Nabi Muhammad meminta hanya berdua dengan Abu Bakar. Nabi Muhammad menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapatkan izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta. Satu untuk Nabi Muhammad SAW dan satu untuknya guna perjalanan ke Madinah. Jadi Abu Bakar ini sudah mewanti-wanti ternyata, sehingga dia sudah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad dan satu untuknya. Kemudian dia juga menghubungi Abdullah bin Uraikid untuk menjadi petunjuk jalan. Nah, pada tanggal 1 Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW akhirnya pergi meninggalkan Mekah untuk hijrah ke Madinah bersama dengan Abu Bakar Siddiq. Di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berdua tidak melewati pintu depan karena kan kaum kafir Quraisy ini masih terus berjaga-jaga begitu ya. Kemudian mereka lewat dari celah dalam rumah menuju ke jalan belakang, jadi lewat belakang. Hal ini dilakukan untuk kehati-hatian. Beliau berjalan kaki bersama dengan Abu Bakar ya, mereka sangat berhati-hati sekali. Saking hati-hatinya, beliau itu berjalan dengan ujung jari-jari kakinya supaya tidak meninggalkan jejak yang bisa ditelusuri oleh kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW ini menempuh perjalanan dengan mengambil jalur selatan Mekah yang biasanya digunakan perjalanan ke Yaman, bukan dari jalur yang biasanya seperti itu. Jadi jalan ke sana itu, jalan menuju gua ini sangat sempit, terjal dan banyak bebatuan. Sebelum menjauh dari perbatasan Makkah, Nabi Muhammad SAW berhenti sesaat mengungkapkan rasa cinta beliau kepada tanah airnya. Jadi masih ada rasa sedih ya. Namanya kita sudah lama, sudah lahir di sana gitu kan, tiba-tiba harus meninggalkan tanah kelahiran itu, pasti ada rasa sedih. Jadi Nabi Muhammad juga demikian. Beliau sangat bersedih ketika akan meninggalkan kota Makkah. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, dalam perjalanan menuju Madinah, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersembunyi di Gua Sur. Jadi ini ilustrasi guanya ya. Nah, sebelum memasuki gua, Abu Bakar terlebih dahulu memeriksa gua tersebut. Jangan sampai ada sesuatu yang bisa membahayakan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah ya, luar biasa sekali akhlaknya Abu Bakar ini. Dan setelah segalanya aman, Abu Bakar mempersilahkan beliau masuk untuk beristirahat. 3 malam lamanya Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar menginap di dalam gua ini, malam Jumat, Sabtu, dan Ahad. Setiap malam datang berkunjung ke sana putra Abu Bakar yaitu Abdullah. Jadi ada anaknya Abu Bakar yang datang ya, yang bernama Abdullah, untuk menyampaikan perkembangan dan informasi gitu, apa yang terjadi di Mekah. Lalu kembali lagi setiap subuh melakukan aktivitasnya di Mekah supaya tidak dicurigai sama masyarakat Mekah. Sedangkan Amir bin Fuhairah, bekas budak Abu Bakar, diberi tugas menggembalakan kambing di sekitar gua untuk menghilangkan jejak dari Abdullah. Jadi kan anaknya Abu Bakar tadi, Abdullah, setiap hari datang memberikan informasi dan setiap subuh pulang. Nah, bergantilah dengan si Amir ini, Amir bin Fuhairah ini. Jadi dia setiap hari menggembala kambing di sana untuk menghilangkan jejaknya si Abdullah tadi gitu. Nah, kemudian pada malam hari dia memerah susu kambing gembalaannya untuk diminum oleh Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar. Jadi para tokoh kaum musyrik
di Mekah itu sangat-sangat kecewa karena mereka akhirnya tahu bahwa Nabi Muhammad itu bisa keluar dari Mekah gitu kan. Kemudian mereka juga mencari tugas, memberi tugas pada pencari jejak untuk melacak keberadaan Nabi Muhammad ini. Mereka dijanjikan hadiah besar sampai 100 ekor unta bagi yang berhasil menemukan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Pemuda-pemuda Quraisy juga datang, mereka mondar-mandir mencari seluruh arah. Nah, di dekat Gua Sur itu mereka berjumpa seorang gembala tadi ya, dan ia berkata, mungkin saja mereka ada di dalam gua gitu. Nah, jadi mereka sudah mulai curiga ini. Mereka melihat gua, itu ada gua, bisa jadi Nabi Muhammad itu bersembunyi di sana gitu kan. Nah, waktu mendengar percakapan pemuda Quraisy ini dari dalam gua itu, Abu Bakar berkeringat saking ketakutan. Waduh, ya Allah, bisa dibayangkan ya anak-anak bagaimana perasaan takutnya Abu Bakar itu, dia berkeringat, dia menahan nafasnya, dia terdiam dan menyerahkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang Quraisy yang naik tadi itu turun lagi. "Kenapa tidak kau lihat ke dalam gua?" kata temannya kan. "Ah, tidak mungkin ada yang bisa masuk ke dalam karena aku lihat tidak mungkin ada orang di dalam," katanya. "Karena aku lihat ada sarang laba-laba di pintu gua itu, di mulut gua itu," katanya. "Dan aku lihat juga ada sarang burung di depan gua itu. Jadi tidak mungkin ada manusia yang berada di dalam gua itu." Kemudian melihat ketakutan dari Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW mendekat kepada Abu Bakar dan membisikkan satu kalimat, La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah bersedih hati, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Kalau salah seorang menundukkan kepalanya ke arah gua, pastilah kita terlihat, kata Abu Bakar saking dia ketakutan. Tetapi Nabi Muhammad SAW menenangkannya sambil bersabda, bagaimana pendapatmu tentang dua orang dan Allah lah yang ketiga, katanya. Jadi begitulah cara Nabi Muhammad menenangkan hati dari Abu Bakar yang sedang dilanda ketakutan. Nah, setelah bermalam 3 hari di Gua Sur itu, kemudian Nabi Muhammad dan Abu Bakar berhasil keluar. Lalu pada tanggal 8 Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar itu tiba di Kuba. Dan di sini Nabi Muhammad itu membangun masjid pertama ya, Masjid Kuba. Nah, pada hari Jumat, beliau Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar berangkat menuju Madinah diantar oleh keluarga ibu beliau dari Bani Najjar. Sebelum sampai ke Madinah, waktu salat Jumat telah tiba, maka beliau salat di perkampungan yang namanya Bani Salim bin Auf beserta rombongan yang berjumlah sekitar 100 orang. Karena tadi kan Nabi Muhammad singgah dulu di Kuba kan. Jadi dari Kuba itu beberapa penduduk Madinah mendengar kedatangan Nabi Muhammad atau tibanya Nabi Muhammad di Kuba, mereka juga berbondong-bondong datang ke Kuba. Nah, kemudian mereka berangkat kembali ke Madinah ya. Kemudian setelah sholat Jumat, beliau menuju Yastrib. Nah, Yastrib inilah Madinah ya, dulu namanya Yastrib. Sejak hari itu berubahlah nama Yastrib itu menjadi Madinatur Rasul yang disingkat dengan Al-Madinah, juga dinamai Taibah. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang menyaksikan peristiwa ini berkata, aku tidak pernah melihat penduduk Madinah yang sangat gembira seperti mereka menyambut Rasulullah. Jadi ini ilustrasinya ya, bagaimana mereka sangat bergembira, sangat bahagia, sangat senang menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu disambut sangat meriah di jalan, dari atas rumah gitu. Di antaranya para wanita juga mengeluh-elukan beliau dengan syair-syair pujian yang mungkin anak-anak ibu sudah sering mendengar ya. Boleh kita lantunkan bersama-sama ya.
Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da, yang artinya telah terbit bulan purnama menerangi kami dari celah bukit Wada. Patutlah kami bersyukur karena dai penyeru ke jalan Allah itu telah berseru. Masya Allah ya, perjalanan yang sangat luar biasa yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW beserta dengan Abu Bakar Siddiq, hijrah dari Makkah menuju Madinah. Alhamdulillah anak-anak ibu tadi sudah menceritakan, kemudian menggambarkan bagaimana kisah hijrah Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar dari kota Mekah menuju Madinah. Nah, sekarang setelah mempelajari itu, apa sih hikmah yang dapat kita peroleh dari hijrah Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah ulet dan tawakal. Maksudnya apa? Kan pada peristiwa hijrah ini Nabi Muhammad beserta Abu Bakar melakukan perencanaan yang matang sebagai usaha untuk keselamatan. Sedangkan ketika berada di Gua Sur, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara penuh. Jadi setiap muslim, setiap kita hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi suatu peristiwa. Yang kedua adalah ikhlas dan rela berkorban. Maksudnya ini memberikan pelajaran bahwa dalam berjuang, seseorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya hingga cita-cita perjuangan Islam itu tercapai, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar yang mengorbankan untanya, kemudian keselamatannya, ya kan? Jadi kita harus bisa meneladani ikhlas dan rela berkorbannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama. Perlu adanya keterlibatan semua kelompok dalam mencapai upaya cita-cita bersama, ya. Dalam hal ini siapa saja yang bekerja sama. Tadi kita lihat ada Abu Bakar Siddiq yang setia menemani Rasul, kemudian ada anaknya Abu Bakar Abdullah yang setiap hari mengunjungi Gua Sur memberikan informasi. Ada lagi hamba sahayanya, budaknya yang menggembalakan kambing gitu kan untuk menghapus jejak-jejaknya. Jadi itu semua patut kita teladani, ya. Nah, anak-anak ibu, akhirnya kita berada di penghujung, ya. Alhamdulillah, hari ini kita telah menyelesaikan materi terkait kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, ibu pamit, ibu undur diri. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.